Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masih lanjutkan pembahasan kita. Alhamdulillah di hari ini Allah berikan kita kesempatan membahas dua kitab. Yang pertama kitab Fawaidul Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang kedua adalah kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Qayyim itu hidup di sekitar abad ke-8 Islam, yaitu sekitar tahun 700-an. Imam Al-Maqdisi juga hampir sama. Hidupnya di sekitar abad ke-7 dan abad ke-8. Berarti buku-buku yang kita baca ini adalah buku-buku yang sudah berusia lebih daripada 700 tahun. Ternyata para ulama terdahulu telah membahas ilmu-ilmu agama ini di dalam buku-buku mereka yang tidak berubah sampai saat ini juga. Bahkan di dalam buku Lum'atul I'tiqad yang kita akan baca, di situ dinukilkan perkataan-perkataan ulama sebelumnya. Termasuk perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kan di abad ke-3 Islam. Berarti sudah 1100 tahun yang lalu. Apa yang dimaksud dan apa yang diinginkan dengan ini? Ternyata ilmu itu warisan. Diwariskan dari orang-orang terdahulu. Inilah ilmu agama, beda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia itu semakin akhir, semakin banyak penemuan dan perkembangan baru, inovasi. Ilmu agama itu nggak ada perlu inovasi. Mungkin sebagian masalah-masalah fikih, iya berkembang, masalah perdagangan, masalah fikih kehidupan, mungkin berkembang. Tapi dasar-dasar ilmu agama itu warisan. Tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti, tidak bisa penemuan terakhir membatalkan penemuan yang pertama, nggak bisa. Tapi semua harus berdasarkan apa yang pernah diwarisi oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, fa innal anbiya la yuwarithu dinar wala dirham, walakin yuwarithul ilm. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, emas dan perak, tapi para nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu dari Quran dan hadis, dia telah mengambil bagian dari warisan para nabi. Ilmu ini warisan, ilmu agama ini warisan. Tidak berubah ilmu agama ini dengan berubahnya waktu, dengan berubahnya tempat, dengan berubahnya orang, ilmu tidak berubah. Maka orang-orang yang mengambil warisan para nabi tadi dan dia tetap mengamalkan sebagaimana diajarkan oleh nabi, merekalah yang mengikuti dan menapaki jalan nabi yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Ibnu Qayyim kita sebenarnya membahas tentang doa. Doa supaya dihilangkan kesedihan, kegundahan, kerisauan, kebimbangan, takut, cemas. Ada doa dari Rasulullah. Doanya ini sudah kita bahas di awal yang dulu. Sekarang sebenarnya pemahaman dan pendalaman tentang makna doanya. Saya ulang doanya lagi. Doanya riwayat Ibnu Abi Hatim. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Ma asabal abdan hammun wala hazanun. Tidaklah seorang hamba ditimpa kegundahan dan kesedihan. Lalu dia berdoa, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatika. Ya Allah, aku ini hambamu, anak dari hambamu, ibuku pun hambamu.
nasiyati biyadik, ubun-ubunku di genggamanmu, madin fiya hukmuk, hukummu kepadaku berlaku, berjalan, adlun fiya qada'uk, takdirmu kepadaku adil, mengakui kerendahan diri, mengakui keadilan Allah. As'aluka, aku mohon kepadamu, bikulli ismin huwalak, dengan seluruh nama-namamu. Ini akan kita bahas. Yang akan kita bahas, memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik. As'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku memohon dengan seluruh nama-namamu yang engkau telah memberikan nama dirimu, atau nama yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau nama yang kau ajarkan salah seorang dari hambamu, atau nama yang kau sembunyikan di sisi ghaib dari sisimu. Berarti betul-betul semua nama. Yang aku tahu, yang aku nggak tahu, yang kau ajarkan, yang kau turunkan, yang tersembunyi, yang diletakkan di ilmu ghaib. Berarti nama Allah itu banyak. Kita ada yang nggak kita tahu. Aku mohon dengan seluruh nama ini ya Allah, anta ja'al Qur'ana rabi'i qalbi, agar kau jadikan Al-Quran itu penyejuk, penyiram hatiku. Nurus sodri, agar kau jadikan Quran itu cahaya di dadaku. Jala huzni, kau jadikan Quran pelenyap kesedihanku. Dhihabul hammi wa ghammi, penghapus kegundahan dan kerisauanku. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, maka semua kesedihan akan diganti dengan kebahagiaan, semua kegundahan akan diganti dengan kesenangan. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah kami harus belajar tentang doa ini ya Rasulullah? Rasulullah bilang, bala, tentu kalian harus belajar. Seharusnya bagi mereka yang mendengar doa ini, agar mereka menghafal dan mempelajari doanya. Ini langsung doanya, ijazahnya ke Rasulullah, Pak. Doa penghilang gundah dan kesedihan. Doa penguat hati. Nah, doa ini sedang kita bahas. Kita sekarang dalam bab memohon dengan nama-nama Allah. Kenapa? Karena di dalam doa ini dimasukkan nama Allah. Kita bahas sekarang. Di dalam doa ini dikatakan, as'aluka bikulli ismin walak. Ya Allah, aku mohon dengan nama-namamu. Mengapa ketika meminta harus memohon dengan nama Allah? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi asma'ul husna fad'u biha. Allah punya nama-nama yang baik, gunakanlah berdoa untuk nama yang baik itu. Bertawasul dengan nama Allah. Ya Allah, Kau kan maha pengasih dan penyayang. Aku lagi ada musibah, kasihani aku. Ya Allah, Kau kan pembagi rizki, Razzaq. Aku sedang membutuhkan rizki, kasih aku rizkimu. Allahumma anta syafi, ya Allah, Engkau kan penyembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau syafi. Syafi, ishfini, ya Allah, sembuhkan aku. Itu kalau satu-satu nama kita sebutkan. Ternyata doa ini bilang, ya Allah, aku memohon dengan namamu, ismun huwalak, yang nama itu milikmu, yang Engkau telah menamakan dirimu dengan nama itu. Ini poin, Pak. Dari mana kita tahu nama Allah? Satu, dari Allah yang telah menamakan nama itu kepada dirinya. Atau nama yang diturunkan di dalam kitabnya. Dua. Atau nama yang diajarkan kepada hambanya. Maksud Nabi Muhammad SAW. Hadis berarti. Atau nama yang kau sembunyikan di sisi ghaib di dalam dirimu. Jadi ada 4 pembagian tentang sumber nama Allah. Yang pertama, nama itu kita tahu karena Allah kabarkan itu nama Allah. Kalau Allah nggak kabarkan, kita nggak bakalan tahu nama Allah.
Sebagaimana Bapak ketemu saya tidak akan tahu nama Bapak kecuali Bapak kabarkan kepada saya. Di sini menjadi poin, tidak boleh mengarang-ngarang nama Allah tanpa ada kabar dari Allah. Itu bukan adab. Itu bukan kebaikan. Maka nggak boleh menamakan Allah apa yang sering orang sekarang menamakannya. Kalau bahasa Indonesia jarang ya, bahasa Arab tuh sering satir. Satir itu artinya penutup. Ya memang betul Allah menutupi aib kita dan dosa kita, tapi apakah itu namanya? Nama itu khusus. Yang kedua, nama itu apa? Anzal fi kitabik. Nama itu kita ketahui dari mana? Diturunkan di dalam kitabnya. Itu yang kedua. Kalau ada di dalam kitab Allah, nama tersebut berarti kita boleh menamakannya. Al-Jabbaru, Al-Mutakabbiru. Dalam Quran ada dikatakan, Wallahu alladzi la ilaha illahu, Malikul Quddus, Salamul, Mu'minul, Muhaiminul, Azizul, Jabbarul, Mutakabbir. Sebutkan nama Allah. Allah yang bilang namanya itu. Yang ketiga, dari mana namanya? Nama yang Allah kasih tahu, yang Allah ajarkan kepada salah seorang hambanya. Ini yang ketiga. Nggak ada di dalam kitab Quran, tetapi Allah ajarkan hambanya. Berarti hamba yang dapat wahyu. Jangan orang sekarang tiba-tiba bilang, saya tahu nama Allah Ustaz, karena Allah langsung ngabarin ke saya. Subhanallah. Jangan, bohong. Dusta, haram. Lah siapa hamba yang diajarkan dan diberitahu tentang nama-nama Allah? Nabi Muhammad. Ini berarti kalau ada hadis, yang hadis itu menyebutkan nama-nama Allah, kita harus beriman dengan namanya. Yang ketiga atau yang keempat, aku memohon dengan nama-nama yang kau sembunyikan di sisi ghaib pada dirimu. Berarti ada nama yang Allah tidak kabarkan kepada siapapun, Allah sembunyikan di sisi ghaib, sisi Allah. Di dalam doa ini doa langsung sapu jagat. Dia nggak mau nyebutin satu nama, dia nggak mau nyebutin dua nama, dia sebutkan, ya Allah, aku mohon dengan seluruh namamu, yang aku tahu dan aku nggak tahu, yang kau turunkan di kitab, atau nama yang kau ajarkan kepada hambamu, atau nama yang kau sembunyikan, aku mohon kepadamu ya Allah. Berarti boleh nggak kita nggak usah sebutin satu-satu, Pak, langsung mohon saja. Ya Allah, aku mohon dengan namamu yang kau turunkan dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh nabimu, nama yang kau sembunyikan di sisi ghaib pada dirimu. Boleh. Itu salah satu sebab doa mustajab. Ustadz, saya kalau sebutin nama Allah tentang masalah saya bingung Ustadz. Apa yang pantas ya? Kalau minta rizki saya tahu Razak. Kalau minta sembuh saya tahu Syafi. Tapi ini bukan minta rizki, minta sembuh. Ada masalah lain Ustadz. Saya bingung nama apa yang paling cocok. Pakai doa ini. Aku mohon dengan semua nama yang kau turunkan ya Allah. Yang kau ajarkan kepada hambamu, yang kau turunkan dalam kitabmu, atau yang kau sembunyikan di sisi ghaib pada dirimu. Berarti ada nama yang Allah tidak turunkan. Timbul pertanyaan, Pak. Kalau begitu timbul masalah. Apakah nama Allah 99 ataukah ada nama yang lebih yang kita nggak tahu nama tersebut? Apa jawabannya? Ada yang tersembunyikan? Ini nomor 4 ada disembunyikan. Betul. Kalau begitu gimana hadis Allah punya nama 99 nama? Ada di Quran saja yang 99. Kan dalam hadis dikatakan lillahi tis'awatis'ina isman. Allah punya 99 nama. Dalam hadis ini dikatakan ada nama yang disembunyikan. 99 itu sekarang kita tahu, berarti kan nggak tersembunyikan. Maka jawabannya, hadis yang 99 nama itu hadisnya benar. Tapi hadis itu bukan sedang membatasi nama Allah.
tapi sedang memberikan kesempatan bagi kita untuk masuk surga. Karena hadisnya, lillahi tis'ah wa tis'una isman. Allah punya 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitung nama itu masuk surga. Dikatakan 99 itu untuk yang ngitung. Dipahami, Pak? Coba hadisnya, barang siapa yang menghitung seluruh nama Allah masuk surga. Jadi masuk surga nggak kita? Ada nama yang disembunyikan. Kalau seluruh nama baru bisa masuk surga, nggak bakalan selesai. Karena ada nama yang disembunyikan. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Udah, nggak usah seluruh nama kamu sebutkan. 99 saja kamu sebutkan, kamu masuk surga. Jadi pembatasan 99 bukan pembatasan namanya, tapi pembatasan kita supaya kita masuk surga. Jadi pembatasan di situ adalah bentuk rahmat Allah. Ini dipahami. Karena sebagian orang datang, Ustadz 99 yang mana sih Ustadz? Versi ini dan versi ini beda. Yang ini ada beda, ini ada tambahan, ini ada kekurangan. Karena memang tidak ada kesepakatan 99 itu yang mana, nggak ada. Bahkan kalau betul-betul dikumpulkan dari Quran dan hadis akan lebih dari 99. Lalu bagaimana solusinya? 99 itu bukan pembatasan. Bukan pembatasan namanya, tapi pembatasan amal buat kita. Karena Allah ingin masukkan kita ke surga dengan amalan mudah. Itulah Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah. Sebutkan 99 saja. Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menyebutkan 99 nama Allah, Allah masukkan ke surga. Kembali lagi. Di sini dikatakan, aku memohon dengan seluruh nama. Dengan seluruh nama yang kau sembunyikan di sisi ghaib pada dirimu. Ini dalil kita kalau berdoa jangan lupa untuk sebut nama Allah. Bahkan itu etika yang baik. Puji dia, sanjung dia, sebutkan semua kebaikan-kebaikan namanya, lalu baru minta. Al-Fatihah kayak begitu. Al-Fatihah itu nggak langsung minta. Permintaan di Al-Fatihah apa isinya? Apa permintaan di Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah ke jalan yang lurus. Sebelum minta ihdinas siratal mustaqim, puji dulu. Alhamdulillahi rabbil. Segala puji bagi Allah Rabb alamin. Namanya Rabb alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu. Ini masih pujian semua nih Pak. Sampai ihdinas siratal mustaqim baru permohonan. Berikan saya hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi kalau kita doa pun seperti itu. Angkat tangan, puji Allah, sanjung Allah, salawat kepada Nabi, akui kekurangan diri. Ya Allah, aku ini zalim. Ya Allah, aku ini penuh kekurangan. Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang penuh dosa. Tapi aku mohon padamu, berikanlah permintaanku. Itu adab. Itu sebab doa dikabulkan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim di sini, kalau kau berdoa kepada Allah, gunakanlah nama-namanya. Karena bertawassul dengan nama-nama Allah, itu menyebabkan doa dikabulkan. Ma'alima abdu minha ma lam ya'lam. Bahkan mintalah dengan nama-nama Allah yang hamba tahu nama itu ataupun hamba nggak tahu. Minta saja. Wahadi ahabbul wasail. Bahkan ini wasilah yang paling dicintai. Fa inna wasilatun bisifati waf'ali. Karena ini tawasul dengan nama dan sifat Allah. Madluli asma'i. Yang itu dalil dari nama-namanya. Maksudnya,
Maksudnya sifat itu, sifat Allah kita dapati dari namanya. Karena nama itu akan menunjukkan kepada sifat. Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Ketika kita sebutkan namanya, kita pun sedang menghayati sifatnya. Contoh, kita bilang ya Rahmanu, ya Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama Allah. Pengasih dan penyayang. Di dalamnya ada sifat rahmah, kasih sayang. Nama Allah pasti mengandung sifat. Pasti. Sifatnya pasti baik karena namanya pasti baik. Manusia namanya belum tentu dia memiliki sifat. Namanya Ahmad. Apa arti Ahmad, Pak? Yang terbaik, yang terpuji. Ternyata orangnya jahat. Namanya Muhammad. Apa arti Muhammad? Yang banyak pujian. Kalau Nabi kita Muhammad, nama sesuai dengan orangnya. Nabi kita Muhammad. Tapi orang-orang sekarang namanya Muhammad, perbuatannya tercela. Nggak sesuai namanya. Kemudian, di dalam doa tadi, setelah memohon nama-nama Allah, memohon berikutnya. Ya Allah, apa permohonannya? Ya Allah, aku mohon dengan seluruh namamu agar kau jadikan Al-Quran Rabi'i qalbi wa nuru sodri. Agar kau jadikan Al-Quran itu menyirami hatiku dan memberikan cahaya kepada dadaku. Diminta Quran menjadi penghibur. Yang diminta Quran menjadi penyejuk. Nah, ini bedanya, Pak. Kalau orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari ilmu, begitu dapat masalah yang menyedihkan, masalah yang membimbangkan, yang galau, perginya kemana? Perginya ke tempat hiburan, Ustadz. Namanya tempat hiburan. Padahal ibu itu bukan menghibur dia. Itu menyempitkan dada. Apa solusi dari Rasulullah? Ya Allah, jadikan Quran menyirami dadaku. Ternyata kita mohon kepada Allah agar penghibur kita itu Al-Quran. Ustadz, selama ini saya nggak merasa Quran bisa menghibur saya. Minta dulu sama Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran Rabi'. Rabi' itu adalah hujan yang menyirami. Rabi'u qalbi, jadikanlah Al-Quran itu hujan yang menyirami hatiku, menyejukkan. Jadi ketika baca menyejukkan, menenteramkan, menyenangkan, doa sama Allah. Wa nuru sodri, jadikanlah Quran itu cahaya di dadaku. Dada itu lebih besar daripada hati. Hati letaknya di dada. Yang diminta, jadikan Quran penyiram hatiku. Jadikan Quran memberikan cahaya kepada dadaku. Karena dada dicahayakan, maka hati akan mendapatkan pancarannya. Lalu berkata Imam Ibnu Qayyim, dikatakan di sini, al-matar ladzi yuhyil ard. Rabi itu adalah hujan yang menghidupkan tanah. Pertanyaan berikutnya. Allah atau Rasulullah SAW menyerupakan atau mengumpamakan Al-Quran yang menghidupkan hati sebagaimana Allah menyerupakan hujan yang menghidupkan tanah dan kehidupan. Tanah, Pak, kalau tanah nggak pernah kena air, tapi terus dipancar matahari. Kalau tanahnya tanah liat, tanahnya bekas tanah sawah, nggak pernah kena air lagi, Pak. Lalu terus kena matahari, apa yang terjadi? Mengeras, retak.
Bertahun-tahun kena matahari terus membatu. Karena batu asalnya dari tanah. Manusia asalnya dari apa? Tanah. Tapi tanah manusia ini yang sudah menjadi manusia itu pun butuh air. Airnya di mana? Quran yang akan menghidupkannya. Maka diumpamakan Quran bagaikan air yang menyirami hati. Karena hati yang tidak pernah disirami dengan Quran sama seperti tanah yang tidak pernah disirami hujan. Jika terus-menerus seperti itu, dia akan membatu. Hati terus-menerus tidak pernah mendengarkan tentang Quran, dia akan membatu. Di sini pun ada poin. Kita minta, ya Allah, jadikan Quran penyejuk hatiku, penyiram hatiku, cahaya dadaku. Kita minta Quran sebagai cahaya dada. Berarti pemahamannya, kita ketika minta ini, kita harus baca Quran. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Maknanya, minta sembuh, tapi juga cari obat dan cari dokter. Kan begitu? Ya Allah, sembuhkan aku dari penyakit paru-paruku. Nggak pernah ke dokter, nggak pernah makan obat, ngerokoknya jalan. Lalu dia bilang, kenapa doa saya nggak dikabulkan? Itu salah atau benar, Pak? Salah. Ya Allah, jadikan Quran cahaya di dadaku, tapi nggak pernah baca Quran. Ustadz katanya dihibur kalau baca doa ini. Kesedihan hilang. Saya udah baca doa ini, kesedihan gak hilang. Setelah baca doa ini, tetap pegang Quran. Kalau tidak pegang Quran, lalu hatinya tidak hilang kesedihan, bukan Allah yang salah. Kita yang minta, tapi kita gak menempuh sebab. Ya Allah, berikan aku rizki harta yang banyak. Ini sholat malam dia, Pak. Sholat malam bangun dia. Ya Allah, berikan aku rizki harta yang banyak. Sampai subuh diangkat tangan. Ya Allah, berikan aku rizki yang banyak. Ba'da subuh tidur sampai zuhur. Habis itu dia bilang siang hari, kenapa Allah nggak kabulkan doa saya? Subhanallah. Kamu habis doa ngapain? Tidur, Ustadz. Ya, habis doa itu berusaha supaya apa yang kau pinta tercapai. Habis doa sekarang, ya Allah, jadikan Quran penyejuk hatiku. Tapi Quran gak pernah dipegang. Sama seperti itu. Berarti hadis ini mengatakan kalau kita mau dihilangkan kesedihan, kegundahan, kegelisahan, baca Al-Quran. Bahkan kalau kita membacanya, belum sempat menghayatinya dan menikmatinya, minta sama Allah. Ya Allah, jadikan Quran penyejuk hatiku. Jadikan Quran cahaya di dadaku. Ya subhanallah, kalau Quran sudah menjadi cahaya, Pak. Ini kelebihannya, memang subhanallah. Ada sebuah nikmat, Pak. Yang nikmat ini khususnya bagi mereka yang betul-betul paham bahasa Arab. Jadi dengan dengar saja mereka paham bahasa Arab. Saya ke beberapa negara yang berbahasa Arab, itu walaupun supir taksi, itu terhibur dengan Quran. Saya pernah di Mesir, mampir sebentar di Mesir, naik mobil. Supirnya Masya Allah, biasa, nggak ada kelihatan seperti orang-orang khusus agama gitu, nggak ada, umum. Tapi mereka setel Quran. Dan dia tahu apa yang akan dibaca oleh imam ini. Kenapa? Dia mendengar, menghayati Quran itu menenangkan mereka. Menenangkan mereka. Kita ini orang memang kurang, kita memang bukan orang Arab ya. Jadi kita kalau dengar Quran dari Anas sampai Al-Malik, atau dari mulai Al-Fatihah sampai Anas kayak gak ada bedanya, sama semua ya. Karena memang kita gak paham. Tapi bukan berarti kita gak bisa belajar. Buka buku terjemahan di rumah. Baca Quran dan terjemahan. Walaupun sedikit baca. Siapa tahu Allah berikan kita taufik. Kita membuka halaman yang betul-betul halaman itu mengetuk hati kita. Menjadikan cahaya dalam diri kita.
Karena kan kita udah minta, ya Allah jadikan Al-Quran penyejuk dadaku atau penyejuk hatiku dan cahaya di dadaku. Buka yang mana saja. Mudah-mudahan Allah berikan taufik agar hati kita diberikan cahaya oleh Allah. Di sini pun dalil sangat rugi orang yang gak bisa baca Quran karena kunci kebahagiaan dunia dan ketentraman dunia telah dia tinggalkan. Kenapa? Lah itu kunci kebahagiaan, kunci ketentraman, kunci kesejukan hati. Kenapa nggak dipelajari bacaannya? Bahkan dalam hadis, setiap hurufnya dapat pahala. Bahkan dalam hadis, ketika tidak ada yang bisa bela kita, ternyata yang bela kita Al-Quran. Syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran datang hari kiamat membela orang yang baca. Siapa yang setia kepada kita, membela kita di depan Allah Subhanahu wa taala? Teman kita membela kita, Pak? Enggak lah, nafsi-nafsi lah. Jangankan di depan malaikat, depan polisi dia ninggalin saya, Ustaz. Saya dibiarin depan polisi. Itu masih dunia, depan pengadilan aja dia udah berbalik badan sama saya, pengadilan dunia, Ustaz. Tapi di yaumul qiyamah ada yang setia sama kita. Kalau kita setia sama dia di dunia. Apa itu? Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca tanpa paham makna, dapat pahala baca dan zikir. Baca dengan memahami makna, dapat pahala baca, zikir, dan tadabbur. Masya Allah. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, kata Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, "Wan nurul ladzi tahsulu bihi idha'ah wal isyraq." Adapun cahaya itu akan mengeluarkan cahaya. Jadi gini, nur itu sumber cahaya. Idha'ah itu cahayanya sendiri. Jadi dalam bahasa Arab ada beda antara sumber cahaya dan cahaya. Sekarang terang kita seperti ini di siang hari, ini namanya terang. Sumber cahayanya apa? Matahari. Matahari itu nur. Bulan itu idha'ah. Karena bulan bercahaya gara-gara ada matahari. Kita minta Al-Quran sebagai nur, cahaya. Sekarang pertanyaan lagi, Pak. Tadi diumpamakan Quran seperti air hujan. Hujan yang menghujati seperti tanah. Kalau tanah terkena air hujan, tapi nggak pernah kena panas, itu tanahnya maksimal baik atau tidak, Pak? Kurang. Tanah akan menjadi baik kapan itu? Dia kena hujan, sesekali kena panas. Maka diminta, ya Allah jadikan Quran itu Robi, hujan, dan jadikan dia nur, sumber cahaya panas. Jadi agar hati hidup. Coba saja, Bapak nanam pohon, disiram terus, tapi nggak pernah kena matahari. Mati itu pohon. Atau dikasih matahari terus, tapi nggak pernah disiram, kering itu pohon. Gimana dia? Disiram, kena cahaya tertentu, waktu-waktu tertentu kena cahaya, ada waktu tertentu nggak kena, hidup dia. Maka penghidup hati kita adalah Al-Quran. Maka dikatakan dalam Al-Quran juga, ketika Allah bercerita tentang menurunkan Al-Quran, Allah mengatakan, kami turunkan kepadamu ruhan min amrina. Kami turunkan kepadamu ya Muhammad ruh. Ruh itu apa, Pak? Jiwa kehidupan kan? Inti kehidupan kan ruh. Kenapa Quran, ketika Allah katakan kami turunkan kepadamu Quran, dengan kalimat kami turunkan kepadamu ruh. Karena dia menghidupkan iman, menghidupkan hati. Sekarang diminta lagi, siramilah hatiku, cahayakan hati dadaku untuk Quran agar hidup hati ini. Kemudian dikatakan,
Allah mengumpulkan keduanya. Anzala minas samai ma'an fasalat audiyah. Allah mengumpulkan keduanya di dalam satu doa. Minta hujan, minta cahaya. Minta hujan, minta panas. Dikumpulkan dalam doa ini. Sebagaimana Allah katakan, anzala minal samai ma'an fasalat audiyah biqadariha fahtamala sailu zabadan rabiyan mimma yuqiduna alaihi minan nari ibtigha'a hilyah. Surat Ra'd ayat 17 sama, menggabungkan antara air dan cahaya. Karena itulah hidupnya tanah. Wa mathaluhum kamathali istawqada nara. Atau contoh, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menghidupkan api, cahaya. Ketika cahayanya sudah menerangi yang di sekitarnya, Allah hilangkan nurnya. Allah hilangkan sumber cahayanya. Buta mereka, zulum, kegelapan, nggak bisa terang. Berikutnya, para ulama menyebutkan, mengapa ketika berbicara tentang dada, tadi kita bilang dada itu rongga yang lebih luas daripada hati. Hati itu letaknya di dada. Yang diminta dihujani itu hati. Yang diminta diberikan cahaya itu dada. Sodor, dada. Alam nasrah laka sodrok. Bukankah kami lapangkan dadamu? Ketika kita di tempat yang luas, tapi gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Jadi sempit atau tidak, Pak? Sempit. Seluas-luasnya tempat, tapi nggak ada cahaya walaupun setitik, kita akan merasa sempit. Tapi ketika kita di tempat yang mungkin terbatas, cahayanya jelas, kita akan lapang. Ketika kita minta, ya Allah jadikan Quran ini bercahaya di dadaku, maknanya pun adalah lapangkan dadaku dengan cahayanya. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dadamu? Ternyata kelapangan dada itu adalah nikmat yang mahal. Kenapa nikmat yang mahal lapang dada? Karena nggak ada yang bisa beli, Pak. Ada nggak orang yang bisa beli? Ustaz, saya mau beli lapang dada di mana? Nggak ada yang bisa jual. Nggak ada yang bisa jual, itu pemberian Allah. Dia punya duit banyak, tapi Allah nggak kasih lapang dadanya, sempit aja terus. Dia nggak punya duit yang banyak, tapi Allah lapangkan dadanya. Maka Allah ingatkan dalam Quran, nikmat kepada Nabi Muhammad itu bukan nikmat harta dulu. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dadamu? Dengan lapang dada semua aman, semua nyaman, hidup tentram. Baru wa wada'na anka wizrak, kami gugurkan dosamu. Baru sebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nih Pak, ini luar biasa nih ayat Al-Quran. Dilapangkan dada, setelah itu baru dijanjikan nanti ada kemudahan untukmu. Apa kaitannya? Karena ketika kita mendapatkan masalah, kesedihan, kegundahan, kembali nih, kita nih masalahnya apa? Masalahnya menghilangkan kesedihan dan kegundahan. Ini doa Rasulullah. Kita tidak hanya fokus ke kapan kesedihan dan masalah ini dicabut. Bisa jadi masalah belum dicabut, tapi Allah sudah cahayakan dada kita. Allah lapangkan hati kita. Allah kuatkan kita. Masalah ada, tapi kita diberi kekuatan untuk menghadapi masalah. Berpikir tenang, berjiwa lapang, akhirnya bisa menghadapi masalah dengan objektif. Maka Allah katakan setelah itu di akhir ayatnya, fa inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi sebelum menjanjikan kemudahan, Allah janjikan dulu nasrah laka sadrak. Kami lapangkan dadamu. Ustaz, bisnis saya mau bangkrut. Gimana caranya Ustaz? Doa sama Allah. Doa dia sama Allah. Bangkrutnya tetap berjalan nih. Perlahan-perlahan bangkrutnya berjalan. Tapi Allah kasih dada lapang untuk menghadapinya. Pikiran tenang untuk menghadapinya. Sehingga dia tetap dalam ketenangannya. Alam nasrah laka sadrak. Baru nanti setelah lapang dada akan ada solusi. Fa inna ma'al usri yusra. Solusinya belakangan. Lah kalau kita sekarang bukan mikirnya saat ini juga solusinya. Padahal
kelapangan dada itu adalah salah satu solusi untuk menghadapi kesedihan, kegundahan, juga termasuk daripada ham wa gham. Ayat ini nih, doa ini nih. Kalau begitu, pelan lagi kita pahami, Ustadz katanya doa ini kalau diminta akan menghilangkan kesedihan. Iya, tapi tidak menjanjikan hilangnya masalah. Tapi menjanjikan akan hilangnya sedih. Apa bedanya hilangnya masalah sama hilangnya sedih? Ya masalah tetap ada, tapi kamu mampu. Contoh, meninggal suaminya, sedih nggak? Sedih. Baca doa ini apakah suaminya hidup lagi? Hidup lagi mah dia kaget ini. Suami saya hidup lagi Ustadz, kaget. Berarti akan tetap ada kan masalah, nggak selesai kan? Tapi dia akan hilang kesedihannya. Ustadz, motor saya hilang. Doa ini, biar hilang sedihmu. Dia doa ini. Tapi yang dia harap apa? Motor balik. Salah, bukan itu. Bukan itu. Kalau dikasih balik, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih balik, Allah berikan kau kelapangan, Allah ganti yang lebih baik. Jadi, ketika kita berdoa kepada Allah, dan bentuk salah satu pertolongan Allah kepada kita, selain masalah itu dihilangkan dan diberikan solusi oleh Allah, satu pertolongan Allah yang paling utama, Allah kuatkan jiwa kita. Sehingga kelapangan dada, cahaya dari Quran, kesejukan Quran membuat kita mampu menghadapi masalah. Ini doa baginda Rasulullah SAW. Jadi kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami mempelajari doa ini? Pelajari. Bagi siapa yang mendengar doa ini, pelajari. Walamma kana sadr awsa' minal qalb. Ketika dada lebih luas daripada hati, maka cahayanya akan menyeluruh. Menyeluruh seluruh hati. Walamma kanat hayatul badan wa jawari kulluha bihayatil qalb. Ketika hidupnya badan itu sesuai dengan hidupnya hati, maka hatilah yang dihidupkan dahulu sebelum badan disehatkan. Badannya hidup, badannya sehat, badannya ada, tapi hatinya sakit, akan lemah dia. Contoh begini Pak. Badannya diperiksa sama dokter nggak ada sakit. Tapi hatinya sedang mengalami kepedihan dan kesedihan, ada yang meninggal. Jangankan ngangkat barang, ngangkat kaki aja dia susah. Diperiksa sama dokter kakinya, nggak ada apa-apa kakinya. Darahnya lancar, kakinya bagus. Tapi kenapa dia nggak bisa ngangkat kaki, nggak bisa ngangkat badannya? Hatinya yang kena. Maka di sini dikatakan hatinya dihidupkan dulu agar badannya menjadi kuat. Jangan heran kalau ada orang sering sholat malam, fisiknya kuat. Jangan heran kalau ada orang sering baca Quran, fisiknya kuat. Ada orang yang biasa baca Quran, Masya Allah, matanya kuat. Umur 70 tahun gak pakai kacamata. Karena asal kekuatan fisik itu dari hati. Coba, badannya bagus, besar, tapi hatinya lemah. Belum tentu dia bisa bangun subuh. Belum tentu dia bisa bangun subuh. Badannya kurus, kecil, tapi hatinya hidup. Sebelum subuh pun dia bangun. Mampu dia bangun. Karena hati itu akan menguatkan. Kalau hati sudah kuat, fisik akan mengikuti. Bukan berarti pula kita tidak mengakui pentingnya kekuatan fisik. Perlunya olahraga, perlunya menjaga kesehatan. Perlu, itu perlu balance, memang. Kalau kita hatinya baik tapi fisiknya sakit, ya tetap kadang-kadang ada terhalangi. Tapi hati pun punya peran terhadap fisik. Ketika hati sehat, maka dia akan memberikan kekuatan kepada fisik. Awaman kana mayitan, dalam surat Al-An'am ayat 122. Apakah yang mati kemudian kami hidupkan dan kami jadikan bagi dia cahaya, berjalan dengannya di tengah-tengah manusia, sama seperti orang yang dalam kegelapan, yang tidak keluar dari kegelapan. Ini Allah umpamakan orang yang dihidupkan dan diberikan Quran. Ya. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, ketika kesedihan, kegundahan,
kegelisahan itu adalah bertentangan dengan hidupnya hati dan cahaya hati, maka memohon kepada Allah agar dihilangkan itu semua dengan sebab Al-Quran. Fa'ina ahra an la ta'ud. Karena kalau dengan Al-Quran, dia sangat mungkin untuk tidak kembali lagi. Kesedihannya nggak kembali lagi. Wa amma idza dhahabat bi ghairi Quran. Tapi kalau dia ingin menghilangkan kesedihannya bukan dengan Quran, maka dia akan kembali lagi. Baik itu dengan kesehatan, baik itu dengan dunia, baik itu dengan kedudukan, baik itu dengan pasangan atau dengan anak, maka kesedihan itu balik lagi. Lah orang sekarang kan, Ustaz, saya lagi sedih. Oke, mau ngapain? Saya mau bersenang-senang, Ustaz. Kemana? Saya mau ke Bali. Lagi ke Bali dia senang-senang. Habisin ya udah, pokoknya dia lagi kesel, habisin duitnya. Pulang dari Bali tabungannya habis, masalah nggak selesai, pusingnya balik lagi. Allahu Akbar. Kok tambah pusing anak, Ustaz? Kenapa? Uangnya habis di Bali. Subhanallah. Sama seperti orang yang pengen lari dari masalah, mabuk. Dia kira mabuk itu menghilangkan masalah. Bukan, mabuk itu kamu melupakan masalah sesaat. Kamu sadar masalah balik. Bahkan bisa jadi ketika masalah balik, kamu dalam keadaan lebih parah. Kan balik, mabuk itu kan menghilangkan akal kan? Membuat kita lupa. Bukan lupa apa masalah kita, bahkan lupa diri kita sendiri. Jadi mabuk itu bukan solusi. Mabuk itu berusaha melarikan diri dari solusi. Dari masalah. Ketika dia mabuk, memang dia nggak mikirin masalah dia. Oh, saya nggak kepikiran masalah. Begitu dia sadar, timbul masalah baru. Ternyata udah kantor polisi. Masalah nggak hilang, tambah masalah baru. Dapat tangkap polisi. Itu bukan solusi. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, semua selain Al-Quran dan Allah, mungkin bisa menghilangkan kesedihanmu, tapi kesedihanmu akan balik lagi. Tapi kalau Quran, itu tidak akan membalikkan kesedihanmu, bahkan menguatkan jiwamu. Kalau ditanya, Ustadz kayaknya itu nggak mungkin Ustadz. Maka jawabannya satu. Apa yang menyebabkan nggak mungkin? Karena amal dan ilmu kita belum sekelas Ibnu Qayyim. Hah? Tapi paling enggak intiplah orang-orang soleh. Paling enggak lihatlah orang-orang soleh menghadapi masalah mereka. Kalau kita nggak bisa menjadi orang soleh, paling tidak mengagumi dan melihat bagaimana hidup orang-orang soleh. Ini pembahasannya. Jadi kenapa doa ini diminta? Karena ini adalah doa yang akan menghilangkan kesedihan. Tapi pahami apa yang dimaksud menghilangkan kesedihan. Dan pahamilah Quran bisa menghilangkan kesedihan jika Quran itu dibaca, dipelajari, dan dipahami. Allahu a'lam. Berikutnya, kita masuk kepada poin ke-60 dari kitab Aqidah Lum'atul I'tiqad. Ini keyakinan kita. Setelah dibangkitkan di hari kiamat, kemarin kita bicara tentang kubur, fitnah kubur, nikmat kubur, siksa kubur, kebangkitan. Hari ini berbicara kebangkitan. Setelah dibangkitkan, ya, kembali sekarang buku apa? Lum'atul I'tiqad. Apa itu? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah huffatan uratan ghurlan buhman. Nanti di hari kiamat, hari pembangkitan, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Semua manusia kumpul di sana. Dari yang awal sampai yang akhir, laki-laki, perempuan, semua kumpul di sana. Betapa luas dan besarnya tempat ini. Jutaan, ratusan juta. Bahkan lebih daripada itu seluruh manusia kumpul di sana. Dalam keadaan bagaimana? Hufatan, uratan, ghurlan. Bertelanjangkan badan. Bertelanjangkan kaki. Dalam keadaan tidak disunat. Fayaqifuna fi mauqiful qiyamah. Semuanya berdiri di mauqif yaumul qiyamah. Nunggu semuanya. Hatta yushfa' fihim nabiyina Muhammad, sampai datang syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ini kejadian hari kiamat. Maka ada dua bentuk. Yang pertama ada bentuk bi'tsah. Bi'tsah itu kebangkitan, dibangkitkan dari kubur. Bagaimana dibangkitkannya? Bagaikan laron yang keluar dari lubangnya. Manusia keluar dari tanah, dari perut bumi, bagaikan laron keluar. Kemana mereka keluar dibangkitkan ini? Fil mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang akan adanya padang mahsyar dan dibangkitkan ini banyak sekali. Salah satunya di firman Allah Subhanahu wa taala surat Taghabun ayat 7. Qul bala rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima amiltum yaumal qiyamah. Katakan ya Muhammad, tentu pasti demi Allah kalian akan dibangkitkan dan akan ditanya, dikabarkan tentang apa yang kalian amalkan yaumul qiyamah. La tub'atsunna, kalian pasti dibangkitkan. Juga seperti surat Al-Waqiah ayat 49 dan 50. Ini dalil bahwasannya kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakan orang yang pertama dan orang terakhir semuanya masuk. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Akan dikumpulkan di satu tempat, miqat. Di satu miqat, tempat yang ditentukan. Yauman ma'lum. Di hari yang telah ditentukan. Kapan ini? Di hari mahsyar. Ini dua dalil kita akan dibangkitkan. Ini dua dalil kita akan dimasukkan di padang mahsyar. Itu dalil Qur'annya. Dalil hadisnya mana? Nabi berkata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati alal ardi bayda. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih. Kal qursan naki laisa fi alamun li ahadin. Dia bagaikan kursa itu seperti tempat yang betul-betul bersih, yang tidak ada di sana tanda-tanda apapun. Putih, bersih, semuanya kumpul di sana. Putih semuanya. Orang masih kumpul di sana. Tanahnya putih semua. Nggak ada tanda-tanda. Nggak ada yang tinggi, nggak ada yang pendek, nggak ada yang rendah, nggak ada tanda-tanda lain. Semuanya putih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ini dalil hadisnya. Adapun ijma' telah ditetapkan ijma'nya para kaum muslimin dan bahkan para ulama akan adanya padang mahsyar di hari kiamat. Hari perhimpunan ini disepakati ulama. Artinya dalil Quran sudah kita sebut, 2, dalil hadis sudah kita sebut, 1, bahkan ijma' ulama sudah kita sebut. Artinya barang siapa yang tidak percaya dengan padang mahsyar ini, dia telah keluar dari jalan kaum muslimin. Oh, dia bilang enggak lah, terserah saya mau menkhilaf. Kan ini khilaf. Kamu boleh khilaf kalau perkara yang ada ijtihadnya, boleh akal masuk. Ini bukan perkara ijtihad, ini perkara akidah, enggak boleh khilaf. Ijma' ulama akan ada hari mahsyar. Bagaimana keadaannya? Dikumpulkan manusia dalam keadaan tanpa busana, tanpa sendal, tidak disunat. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Anbiya ayat 14. Kama bada'ana awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami ciptakan, sebagaimana kami mulai dengan penciptaan, maka dia akan dikembalikan sebagaimana awalnya. Nah, bagaimana awal kita? Ya, awal kita nggak disunat, kita dikembalikan seperti itu. Sama seperti baru lahir, tapi bukan bentuk bayi, bentuk manusia. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW, innakum tuhsyaruna hufatan ghuratan ghurlan. Uratan ghurlan.
kalian akan dikumpulkan dan dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan tidak menggunakan sendal, dalam keadaan tidak berbusana, dan dalam keadaan tidak disunat, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Quran, kama bada'na awwala khalqin thumma nu'iduh, sebagaimana kami ciptakan pertama kali, kami balikkan seperti itu. Wa awwal man yuksa bi Ibrahim, dan manusia yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Ibrahim alaihissalam. Maka di sini Pak, ini nggak mutlak, tapi seringnya para ulama kalau membahas mimpi kita dapat baju, itu biasanya akan diperbaiki iman kita. Iya, kalau mimpi dapat baju, kecuali memang habis lihat tempat online ya, habis online lihat baju, habis itu mimpi ketiduran mimpi, itu mah beda ya, itu beda. Ini kita nggak ada hubungan apa-apa, mimpi tidur baca wudhu baca doa, tiba-tiba mimpi kita dipakaiin baju, bajunya bagus. Mudah-mudahan itu mimpi menunjukkan iman kita diperbaiki. Karena di sini yang pertama kali dipakaikan baju siapa? Ibrahim, karena dia yang bertauhid kepada Allah. Wa ana awal muslimun, akulah orang yang pertama kali Islam. Libasu taqwa khairun, kata Allah. Pakaian ketakwaan lebih baik. Kenapa dikaitkan pakaian ketakwaan? Karena ketakwaan dan iman diumpamakan pakaian dalam Al-Quran. Itu salah satu makna. Ini keluar topik. Kenapa kadang-kadang ditafsirkan mimpi mengenakan pakaian itu kebaikan iman. Tapi ada juga mimpi menggunakan pakaian artinya dapat jodoh. Ada, tergantung orangnya. Ya kalau anak muda mungkin maksudnya. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi dia. Mungkin juga ke arah situ. Tapi umumnya kalau mimpi mendapatkan pakaian dingin, pakaian yang menutupi, itu namanya iman, ketakwaan. Di hari kiamat, di padang mahsyar, yang pertama kali diberikan pakaian Ibrahim alaihissalam. Karena dia, ana awwalul muslimin. Akulah orang yang pertama kali Islam. Maka dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah mengatakan manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan uratan, gurlan, buhman. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang tanpa busana. Gurlan, dalam keadaan gurlan yang tidak disunat, buhman. Maka kami berkata, ya Rasulullah, apa itu buhman? Laisa ma'hum syai', sedikit pun enggak ada yang dia pakai. Enggak ada perhiasan, seperti dia baru lahir begitulah dia keluar. Ini kejadian setelah dibangkitkan, dikuburkan di padang mahsyar. Sampai kapan di padang mahsyar? Menunggu sampai Allah berikan keputusan. Sambil menunggu ini, di dalam riwayat dikatakan akan didekatkan matahari sedekat 1 mil. 1 mil, Allah alam 1 mil itu dekat. Didekatkan matahari 1 mil. Ada 7 kelompok yang akan mendapati naungan. Dapat teduhan. Dia nggak kena panasnya matahari. Apa teduhannya? Arsy Allah. Dia berteduh di bawah arsy Allah. Siapa ini? 7 golongan. Imam yang adil, orang yang sering ibadah kepada Allah, hatinya terkait dengan masjid, dia bertemu orang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Dia juga bersedekah sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Dia juga sering mengingat Allah sendirian. Kalau dia ingat Allah sendirian, fafadat ainah, sering menangis sendiri karena ingat Allah. Ini semua bisa jadi sebab dia akan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah. Maka manusia ketika itu datang kepada Adam, ya Nabi Adam, minta kepada Allah agar Allah segerakan. Adam bilang, aku punya dosa. Padahal dosanya Nabi Adam apa, Pak? Makan buah kan? Kan sudah taubat. Allah terima taubatnya. Kan dikatakan di Quran bahwasannya fataba Adam. Adam bertobat. Allah terima taubatnya. Tapi mengapa Adam mengatakan aku masih punya dosa? Itulah adabnya para nabi.
Walaupun dia tahu dia telah diampuni oleh Allah, dia tetap merasa dirinya nggak pantas menghadap Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ini perkataan siapa? Nabi Adam. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami. Pergi ke nabi yang lain. Ke Nabi Musa. Nabi Musa pun merasa pernah punya salah. Apa salahnya Nabi Musa, Pak? Hah? Nabi Musa pernah mukul orang sekali sampai mati orang. Nabi Musa, Allah memang berikan kekuatan dia pada tangannya. Dia cuma mau mukul sebenarnya. Tapi karena Allah berikan kekuatan di tangannya, sekali pukul tuh orang mati sama dia. Nabi Musa alaihissalam. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku punya salah. Apa salah Nabi Ibrahim? Dia menganggap dirinya salah dengan 3 kebohongan. Salah satunya adalah ketika dia ditanya siapa yang matahkan patung-patung ini. Apa kata Ibrahim? Tanya aja yang paling besar. Itu kan seperti agak membohong kan. Ya gimana suruh nanya yang paling besar? Seolah-olah yang mengatakan bukan aku ya, tanya aja yang paling besar. Padahal dia juga nggak bohong. Dia cuma bilang tanya aja yang paling besar. Sama ketika dia ketemu dengan Fir'aun atau Raja Mesir. Ditanya sama Fir'aun ketika dia bawa istrinya Sarah. Ini siapa? Ini ukhti, saudariku. Ukhti itu apa? Saudari. Kenapa dia nggak bilang istri? Karena kalau bilang istri akan diambil sama raja itu. Dia mengingat kesalahan ini, dia bilang nafsi, nafsi. Masing-masing dah, aku punya dosa. Sampai pergilah kepada Isa alaihissalam. Kata Isa alaihissalam apa? Pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pergi kepada Nabi Muhammad. Minta ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ini manusia nunggu nih padang mahsyar nih. Matahari didekatkan, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Semuanya menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, naiklah, minta kepada Allah. Sehingga nabi kita yang naik. Inilah yang dikatakan maqamam mahmuda. Kan kita minta dalam doa ketika azan. Fab'atsu maqamam, bangkitkan dia mendapatkan maqam yang terpuji. Ini dia maqam mahmuda. Nabi yang lain gak bisa memberikan ini. Nabi Muhammad datang maqam mahmuda. Inilah maqam kedudukan yang paling terpuji. Sampai dia datang ke langit, lalu dia sujud di hadapan Allah dengan sujud yang panjang. Dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia terus memuji Allah dengan sujudnya. Dengan pujian-pujian yang belum pernah dipuji sebelumnya dengan pujian itu. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'sak. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Minta, kamu meminta apa? Berikan syafaat, kau diizinkan. Barulah di situ minta, ya Allah, berikanlah keputusan kepada kami. Udah nunggu lama di padang mahsyar, berikan keputusan kepada kami. Apa keputusannya? Maka masuk level berikutnya, di audit. Hisab. Ya sudah, kalau kau mau, ya sudah, digolongkan yang pemasuk surga, masuk surga, masuk neraka, masuk neraka. Tapi kan untuk diklasifikasikan surga dan neraka perlu dihitung. Itulah dikatakan hari hisab. Maka dikatakan di sini, setelah diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, apa itu setelah itu? Yuhasibuhumullah. Allah yuhasib. Hasib itu dihitung, diaudit. Allah menghitung semuanya. Allah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dihitung dan dihisap, pasti diazab. Kenapa? Karena nggak bakalan ada orang yang bisa selamat ketika dihitung dan dihisap, Pak. Coba segini saja deh. Saya mau contohkan dengan satu masalah kita hidup di dunia. Bapak berkendaraan. Kalau dari mulai awal Bapak berkendaraan sampai hari ini Bapak berkendaraan, semuanya direkam oleh kamera, lalu dicek sama polisi, ada kena salah nggak gitu? Hah? Ya ada Ustadz. Orang bener aja dia salah, apalagi salah pasti salah. Kalau Allah tidak akan mencari-cari kesalahan, tapi pasti ada yang salah gitu. Maka kata Rasulullah SAW,
Faman yuhasabu yu'adzab. Barang siapa yang dihisap pasti diazab. Kena itu. Kena udah. Maka itu dalam sebuah riwayat dikatakan, mohon kepada Allah hisaban yasira. Hisab yang gampang, jangan diperumit. Coba saja datang ke kantor kita audit dari pajak. Waduh, semua di audit, pusing kita Pak. Udah Pak, digampangin aja deh Pak. Pasti ada yang kena. Apalagi hisabnya dari mulai telinga, mata, mulut, hidung, hati, kaki, perbuatan. Gak ada satu detik pun, gak ada satu waktu pun, pasti ada rekamannya. Ada catatannya. Ada rekornya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maka ketika itu mohon kepada Allah, Allahumma hisaban yasira. Maka Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hitunglah kekurangan-kekurangan kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana Ustadz supaya bisa hitungan kita aman? Ini catatannya nggak bisa dikelabui, Pak. Ini catatannya nggak bisa dirubah. Yang catat raqibun atid. Bagaimana supaya catatannya tidak keluar catatan yang jelek? Taubat dan istighfar. Karena dia akan menghapus catatan-catatan jelek. Astagfirullah, 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 astagfirullah wa atubu ilaik. Allahumma gfirli wa Allahumma arhamni. Innal hasanat yudhibna sayiat. Amalan baik menghapus kejelekan. Bisa jadi kehapus sehingga yang baik saja kesisa. Bisa jadi yang jelek ada, yang baik ada. Ditimbang, dilihat, dikalkulasikan. Ini merahnya banyakan merahnya atau banyakan baiknya. Oh, dibikin rata-rata. Oh, rata-rata tetap merah. Berarti tetap dapat hukuman. Dibikin rata-rata. Oh, ternyata rata-rata baik. Tetap ada yang bertanggungjawabkan. Itu namanya hisab. Lalu dikatakan, bagaimana metode hisabnya? Kan pertanyaannya. Tunsabu mawazin wa tunsaru dawawin. Wa tatayyaru suful a'mal ila aiman wa syama'il. Allah. Metode penghitungannya ditancapkan timbangan. Dibukakan catatan. Dibentangkan semua yang pernah tercatat. Jadi orangnya dihadirkan, pengadilannya dihadirkan, timbangannya dihadirkan, catatannya dihadirkan. Yang bawa saksi, yang diadilkan pun datang. Pengadilan yang paling adil. Coba begini Pak. Kalau tiba-tiba kita dimasukin neraka, tanpa ada pengadilan itu dan dibentangkan catatan itu, tentu pasti manusia akan protes. Kalau Allah memasukkan kita neraka tanpa ada proses amal dan proses pembuktian kehidupan, maka manusia akan menentang Allah. Maksudnya begini, sebelum Allah menciptakan, tentu Allah tahu yang diciptakan ini akan jadi baik atau jelek. Sebenarnya Allah pun tahu dia akan masuk neraka atau masuk surga. Tapi Allah biarkan dulu dia beramal. Dicatat amalannya, direkam amalannya, barulah dia dimasukkan sesuai dengan ilmu Allah. Kenapa dibiarkan dicatat dan diamalkan? Karena manusia suka mengingkari. Jangankan catatan amal yang udah 50 tahun, 40 tahun. Hutang seminggu aja diingkari. Kamu kemana hutang mas saya? Enggak, mana bukti catatannya? Hutang diingkari Pak. Itu kan sifat manusia. Tapi ketika hutangnya ada catatan, nih loh catatan hutang kamu. Bisa gak ngingkari dia? Tidak. Yaumul Qiyamah dibawakan catatan. Walaupun catatan itu sebenarnya gak dibutuhkan oleh Allah. Allah gak butuh catatan. Allah Maha tahu. Tapi untuk menegakkan keadilan kepada manusia. Manusia kadang-kadang suka lupa. Bahkan lebih sering lupa dalam kebaikan, kejelekan. Dicatatnya. Catatannya dibuka,
Lalu catatan dibuka, ditimbang. Timbangannya jelas. Timbangannya diletakkan. Maka dalam sebuah riwayat, timbangannya punya dua telinga. Dua timbangan. Ditancapkannya. Maka dikatakan sini, watun sabul mawazin. Ditancapkannya timbangan. Oke. Sebelum kita berbicara timbangan, kita berbicara dulu tentang hisab. Sedikit lagi. Pertama, dalil tentang adanya hisab, diaudit dan ditanya di yaumul qiyamah, itu dalilnya Al-Quran, hadis, dan ijma'. Jadi kita berargumen tentang akidah jelas. Ada dasar Al-Quran, ada dasar hadis, ada dasar ijma'. Dasar Al-Qur'annya adalah surat Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Kita bicara hisab dulu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna ilaina iyabahum." Sungguhnya kepada kami kembalinya mereka. "Tsumma inna alaina hisabahum." Kewajiban kamilah akan mengaudit mereka, menghisab mereka. Ini dalil Quran. Walaupun masih banyak di dalil-dalil yang lain Quran, tapi kita bawakan satu dalil ini. Adapun dalil hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, asalnya hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah doa, Rasulullah pernah berdoa, "Allahumma hasibni hisaban yasira." Ini doa catat, pendek tapi sangat bermanfaat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah aku dengan perhitungan yang mudah. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud hitungan yang mudah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "An yanzur fi kitabihi fatajawaza'an." Dia cuma lihat catatan lalu dilewatin, udah. Nggak ditanya, dibuka, udah lewat. Nggak dibaca detail, Pak. Itu kan keberuntungan, Ustaz. Iya begitu. Mohon dulu sama Allah. Ya. Hisaban yasira. Kata Rasulullah SAW, dibuka, dilihat, tapi nggak ditanya, nggak dipermasalahkan, ditutup, disuruh lewat. Ini riwayat Ahmad. Jadi dalam hadis ini jelas ada namanya hisab. Juga disebutkan ijma' kaum muslimin. Ijma' dari Imam Ahmad, ijma' dari Imam Malik, ijma' dari Imam Syafi'i, adanya hisab yaumul qiyamah. Bagaimana sifat hisabnya? Allah yuqarriru bidzunubihi hatta idza ra'a annahu qad halak qala lahu satartuha 'alaikam fid dunya. Allah membiarkan seorang hamba tadi mengakui dosa-dosanya, dibuka nih semua dosa-dosanya. Kaget dia. Ya Allah, terbuka semua dosa-dosanya, dilihat dosa-dosanya. Lalu Allah bilang kepada dia, idza ra'a annahu qad halak. Kalau Allah sudah melihat dia menyesal, takut, Allah katakan, aku telah tutupi dirimu di dunia dari dosa-dosa itu. Aku mengampuninya di hari ini untukmu. Allah. Padahal dia udah lihat dosanya, Pak. Udah ketangkep basah, dosanya ada. Udah pasrah, kayaknya aku hancur nih, akan diazab oleh Allah. Dia merasa betul-betul terpuruk. Dia takut, kata Allah, aku telah tutupi dosamu di dunia. Sekarang aku ampuni engkau. Hadiah yang paling besar dari Allah. Jadi di hari kiamat, hadiah yang paling besar adalah ampunan Allah. Bagi orang yang sudah mati, hadiah yang paling besar itu ampunan Allah. Maka kalau kita punya keluarga yang udah meninggal, hadiah kita untuk dia adalah doa, ya Allah ampuni dia. Itu hadiah yang paling besar bagi dia. Hadiah karangan bunga ditaruh di kuburannya, dia nggak ngerasain apa-apa. Hadiah juga karangan bunga, taruh depan pintu rumahnya. Karena sudah meninggal, dia nggak ngerasain apa-apa. Tapi ketika hadiahnya, ya Allah ampuni dia.
Dia dalam keadaan takut nih, udah ngelihat dosa-dosanya, dia udah ngelihat keadaan takut, kemungkinan dia akan diazab, tiba-tiba kamu diampuni, langsung bleng, lapang dia. Kenapa? Ada doa anakmu barusan meminta ampun buat dirimu. Allahu Akbar. Maka dikatakan, adapun orang kafir dan orang munafikin, yunadi bihim ala ru'usil khalaik, dipanggil di depan seluruh makhluk. Haula'il ladzi kadzabu ala rabbihim. Ini orang-orang ini yang mendustai Allah. Ala la'natullah ala zalimin. Allah akan melaknat mereka. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Maka hukum asalnya yang dihisab dan diaudit itu seluruh manusia kecuali yang Allah berikan pengecualian dan dispensasi. Siapa itu? Ada sekitar 70.000 orang dari umat Rasulullah SAW. 70.000 orang yang tidak akan dihisab. Ya Allah, umat Nabi Muhammad berapa ratus juta. Yang nggak dihisab berapa? 70.000 orang. Kita masuk atau enggak, Pak? Ya optimis aja setelah. Bismillah. Sahabat Rasulullah saja itu udah hampir 300.000. Itu sahabat Rasulullah. Maka dalam sebuah riwayat lain, fi kulli alfin sab'ina alaf. Di 70.000 itu, di setiap 1.000-nya dilipat gandakan 70.000 lagi. Masya Allah. Ada orang-orang yang tidak dihisab. Siapa itu? Anna min kulli wahidin sab'ina alaf. Bahkan dalam sebuah riwayat, di setiap satu mereka dikali lagi 70.000 kali lipat. Satu orang bisa bawa 70.000 lagi. Jadi dari 70.000, satu orang 70.000 lagi. Masya Allah. Maka suatu ketika para sahabat mendengar ini, ada orang yang nggak dihisap. Para sahabat ketika itu saling bincang. Siapa nih orangnya? Ada yang bilang, oh mungkin dari bayinya Islam. Ada yang bilang, oh mungkin mereka sahabat Rasulullah. Ada yang macam-macam argumennya semua. Sampai Rasulullah keluar lagi. Baru mereka tanya, ya Rasulullah, itu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab siapa? Rasulullah menyebutkan sifat. Apa kata Rasulullah? Di antaranya, mereka yang tidak tatoyur, menganggap sial dengan kejadian alam, yang tidak berobat dengan obat kei, besi panas, dan mereka tidak berobat dengan ruqyah kesyirikan, dan mereka bertawakal kepada Allah. Untung yang disebutkan sifat. Kalau disebutkan sifat, kita masih bisa gapai sifat itu. Kita masih bisa usaha. Tapi kalau disebutkan mereka sahabatku, selesai, kita nggak masuk jelas. Tapi Rasulullah nggak bilang itu. Rasulullah bilang siapa? Mereka tidak pernah tatayur, mereka tidak pernah berobat dengan kai, mereka tidak berobat dengan ruqyah syirik atau minta ruqyah. Mereka bertawakal kepada Allah. Bangunlah Ukasha bin Mihsan langsung, ya Rasulullah, doakan aku masuk dalam golongan itu. Kata Rasulullah, kamu termasuk golongan itu. Tidak dihisab, tidak diazab. Masya Allah. Tiba-tiba berdiri lagi orang yang kedua. Minta sama seperti mintanya Ukasha. Ya Rasulullah, aku juga mau didoain kayak Ukasha. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Rasulullah, sabakoka biha Ukasha. Ukasha udah dapat duluan. Cuman satu aja yang didoain. Tapi apakah dia yang tidak didoakan tidak mendapatkan kesempatan? Dapat, karena kan udah dikasih tahu kuncinya. Tidak tatayur, tidak berobat dengan besi panas, tidak minta ruqyah, dan mereka tawakal kepada Allah. Kemudian, nahnu akhiruna sabiquna yaumal qiyamah maqdi bainahum qabla khalaik. Kita umat yang terakhir, tapi kita umat yang dahulu di yaumul qiyamah diberikan keputusan. Nahnu akhir umam wa awwalu man yuhasab. Kita umat yang terakhir tapi duluan dihitung. Duluan dihisab itu enak atau nggak enak sebenarnya, Pak? Hah? Cepat selesai. Berarti cepat masuk ini. Cepat masuk surga. Allahu alam. Umat Nabi Muhammad dispesialkan duluan masuk. Duluan dihisab. Tapi yang belakang itu tetap di mahsyar. Semua tetap ngantri belakangan.
Setelah selesai umat Nabi Muhammad, ada yang diampuni, ada yang dimasukkan surga, barulah umat-umat sebelumnya. Maka dikatakan kita yang paling awal, kita yang paling akhir. Ya, itu kejadian. Apa yang pertama kali dihisap? Yang pertama kali ditanya seorang hamba, sholatnya. Bagaimana sholatnya? Itu yang diaudit dulu, Pak. Belum audit harta, belum. Belum audit amal soleh, belum. Belum audit zinanya, belum audit maksiat, ya belum. Sholatnya gimana? Karena itu kunci. Kalau sholatnya baik, mudah-mudahan sholat mencegah keji dan mungkar. Sholatnya bolong, udah yang pasti ke belakangnya hancur. Maka Rasulullah mengatakan, fa inna awwal yuhasabu bi abdu yaumul qiyamah sholat. Yang pertama kali akan dihisab di yaumul qiyamah tentang sholat. Kalau baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Kalau jelek sholatnya, jelek seluruh amalnya. Dijadikan sholat sebagai barometer ukuran sebelum semuanya dihisab. Maka hati-hati kalau orang yang meninggalkan sholat, meremehkan sholat. Karena pasti dia nggak sholat contohnya ya. Dia sholatnya jelek. Lalu dia mau berargumen, oh saya pernah ngasih anak yatim. Sholat kamu ya salah. Saya nggak bicara anak yatim dulu. Saya bicara sholat dulu. Sholat kamu jelek. Oh saya pernah bangun masjid. Kamu bangun masjid tapi nggak pernah ke masjid. Sholatnya dulu ditanya. Karena sholat itu menunjukkan komitmen kepada Allah. Dilakukan 1 hari 5 waktu. Dan setiap hari tanpa henti. Kalau itu bisa dia jaga, berarti dia betul-betul komitmen menjaga hubungan dia dengan Allah. Kalau sedekah, atau mungkin syukuran, itu kan temporary, kadang-kadang aja dilakukan. Belum tentu pasti terus-menerus dia lakukan. Salat ukuran kebaikan bagi orang mukmin. Insya Allah berikutnya kita akan masuk tentang setelah dihisab, ditanya, akan diletakkan di timbangan. Bagaimana timbangannya? Ini akan kita bahas di pertemuan akan datang. Pertimbangan atau timbangan di yaumul qiyamah. Apa yang ditimbang dan bagaimana timbangannya? Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya Allah Akbar. Assalamualaikum. Izin bertanya, kalau menghadiri kajian terkadang setelah azan ada ustadz yang masih melanjutkan kajian dan menunda sholat berjamaah beberapa saat. Apakah hal ini boleh diterapkan jika sedang nanggung meeting di kantor yang sebenarnya tinggal sedikit lagi kelar? Setelah itu kan bisa sholat berjamaah di musolah kantor. Apa ini dibolehkan? Ustadz, mohon penjelasannya. Ya, kalau ustadz mengadakan di masjid, lalu di masjidnya betul-betul menunggu ustadz jadi imam, atau imamnya pun tidak akan mungkin sholat duluan, pasti nunggu kajian taklim, maka mungkin saja dia melanjutkan sedikit, azannya diakhirkan. Cuman masalahnya kalau di kantor, imam mau nunggu kita apa enggak? Jawabannya, kami bikin imam sendiri ustadz, berarti kamu imam kedua. Kalau kamu imam kedua, berarti masuknya apa? Masbuk. Enggak Ustaz, memang kami enggak ke masjid, kami di musolah saja. Kami di musolah saja dan kami menjadi imamnya. Boleh saja, tetapi tetap menyegerakan di masjid lebih utama. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah amalan apa yang paling afdol? Salat fi waktiha, salat tepat waktu. Nah bagaimana dengan sebagian orang yang di masjid Ustaz? Kalau keadaannya di masjid berbeda, karena imam tidak akan mungkin meninggalkan kita. Seperti itu. Assalamualaikum, keluarga besar saya masih merayakan ulang tahun. Saya sudah memilih untuk diam dan tidak memberikan ucapan ulang tahun. Masya Allah. Namun terkadang keluarga yang ulang tahun itu mengundang untuk makan-makan. Ini sekalian jadi ajang kumpul-kumpul keluarga. Alhamdulillah.
Apakah saya boleh ikut hadir di acara makan-makan tersebut dengan niat menjaga hubungan silaturahmi? Karena di momen-momen itulah keluarga bisa bertemu semua dan kumpul. Kalau tidak datang, tidak enak. Ya datang, tapi bukan untuk merayakan ulang tahun. Datang untuk silaturahmi keluarga. Silahkan. Iya. Tapi kalau tiup lilinnya Ustaz, jangan. Saya nggak tiup lilin, tetapi pengen nyobain kue yang dipotong Ustaz. Kayaknya kuenya enak juga itu, coklat-coklat begitu Ustaz. Kalau bisa kamu yang bawa kue, kamu kasih kue ke keluarga. Jangan kamu makan kuemu sendiri. Ya. Hah? Kalau bisa bawa kue sendiri, kasih keluarga, kita makan kue kita. Saya rasa jawaban saya jelas. Assalamualaikum Ustaz, semoga kita semua mendapat kemudahan dan keberkahan. Amin. Katanya doa yang terbaik adalah salah satunya ketika sujud dalam sholat. Apakah perlu menyebut asma Allah dulu? Dan bolehkah meminta diwafatkan dalam ketaatan? Apa harus bahasa Arab? 3 pertanyaan ini. Pertama, bolehkah menyebutkan nama Allah dulu? Boleh. Kita ketika sujud, doa sujudnya apa Pak? Subhanaka Rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kan nama Allah. Al-a'la wa bihamdi. Itu kan nama Allah. Ya kan? Yang kedua pertanyaannya, bolehkah minta diwafatkan dalam ketaatan? Boleh. Boleh minta diwafatkan. Ya. Wa tawaffani ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan aku bersama orang-orang baik. Kan ada hadis doanya itu. Wa tawaffani ma'al abrar. Yang ketiga, apakah harus berbahasa Arab? Jawabannya tidak. Kalau zikir sholat udah selesai, pakai bahasa Arab lebih afdol. Kalau nggak pakai bahasa Arab gimana Ustaz? Karena nggak bisa bahasa Arabnya, nggak tahu apa. Pakai bahasa Indonesia. Doa apa yang baik bisa Iya, di sini doa apa yang baik bisa ketemu anak yang sudah 26 tahun belum ketemu. Subhanallah. Ya. Doa apa yang baik? Ya doa saja secara umum, minta kepada Allah. Semoga Allah pertemukan kita dengan dia. Allahumma alhiqni bis salihin. Ya Allah, pertemukan kami dengan orang-orang saleh. Rabbana dalam sebuah Al-Qur'an itu walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan temukan mereka dengan keluarga mereka. Kapan itu? Di hari akhirat tapi. Walladzina amanu. Adapun di dunia, mintalah secara umum pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita kemudahan untuk bertemu kembali kepada anak kita atau keluarga kita. Allahu a'lam. Ya, ada pertanyaan lain? Tafadhol, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ria. Ini Ustaz, saya itu sangat-sangat fokus sekali membaca doa taubatnya Nabi Adam. Yang Rabbana zalamna anfusana. Awalnya ketika saya sendiri baca pagi, saya otomatis baca itu kan dari sholat kita melakukan. Oke. Saya khawatir yang tidak diajarkan. Oke. 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 Jadi ibu sangat senang dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbana zalamna, Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Iya, artinya sangat bagus. Dan itu memang doa yang terbaik untuk mengakui kerendahan diri kita dan minta ampun kepada Allah. Lalu sehingga sering membacanya di antara ba'da sholat dan di antara sholat. Tanpa keyakinan bahwasannya harus membaca itu. Bukan karena keyakinan. Karena saya senang saja dengan maknanya. Apakah saya bisa jatuh ke dalam bid'ah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Apa alasannya? Ada seorang sahabat setiap sholat bacanya Qul huwallahu ahad.
Setiap sholat baca qul huwallahu ahad. Sampai sahabat yang lain ngadu ke Rasul. Ya Rasulullah, dia kalau sholat jadi imam bacanya qul huwallahu ahad terus. Bukan karena nggak hafal. Beda kalau kita kan An-Nas, Al-Falaq sama Kulhu kan karena memang itu yang kita hafal gitu. Dia bukan karena nggak hafal yang lain. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah. Kenapa kau baca Kulhu terus? Ya Rasulullah, aku suka maknanya. Aku senang maknanya. Maka semoga Allah mencintaimu, kata Rasulullah. Rasulullah nggak melarang dia baca itu terus-terusan. Karena dia nggak meyakini memang harus itu, enggak. Tapi karena dia senang, dia baca terus. Apakah ketika dia terus-terus membacanya setiap sholat berarti dia membuat ibadah yang baru? Tidak, karena dia tidak meyakini harus membaca itu. Ya, maka seperti itu juga ketika kita punya doa khusus. Semua kita punya doa masing-masing yang kita sukai. Ketika kita terus membaca doa itu, karena itu juga yang refleks sering kita baca, yang sering kita minta, berarti bukan berarti kita mengkhususkan hanya itu. Boleh insya Allah dan tidak termasuk perkara yang bid'ah. Allah alam. Silakan Pak yang belakang, baju hitam. Iya. Pertanyaannya benar. Tadi doa Rabbana dzalamna anfusana itu doa dari petikan ayat Al-Qur'an. Lalu dalam hadis dikatakan di dalam sujud fa'adzim fi rabb. Di dalam sujud agungkan Tuhanmu. Dan ada dalam riwayat jangan baca Quran. Sekarang pertanyaannya, doa ini kan petikan Quran Ustaz, tapi saya butuh. Sementara ada hadis mengatakan jangan baca Quran ketika sujud. Maka para ulama memberikan beberapa solusi. Solusi pertama, kau tetap baca seperti apa yang ada hurufnya. Tapi ketika kau membacanya bukan dalam niat membaca Quran, kau membaca dalam niat membaca doa. Membaca apa dia? Doa. Dia baca doa bukan baca Quran, saya baca doa. Karena kalau Quran kan satu ayat, kan potongan saja Rabbana dzalamna anfusana, potongannya saja. Enggak satu ayat saya baca. Berarti saya enggak baca Quran, saya baca doa. Sama seperti Rabbana atina fid dunya hasanah kan ada di Quran. Tapi kalau kita cuma baca Rabbana atina fid dunya hasanah, apakah satu ayat? Enggak, ayatnya lebih panjang daripada itu. Ada permulaannya, ada akhirnya. Ketika saya cuma baca Rabbana atina fid dunya hasanah dalam sujud, berarti niat saya membaca doa, bukan membaca ayat. Ada yang berpendapat lain juga. Dia katakan ya hati-hati, lebih baik rubah sedikit lafadznya. Ketika ada lafadznya Rabbana dzalamna anfusana, boleh diganti Allahumma Rabbana. Kalau udah pakai nama Allahumma, berarti bukan Quran lagi. Jadi mereka ingin membedakan Quran dan doa dengan tambahan lafadz. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Baca sebagaimana lafadz yang ada di Quran, tapi bukan satu ayat penuh yang kita baca. Kita cuma baca doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan itu kan ayat, tapi bukan ayat penuh, bagian dari ayat. Apa ketika saya baca itu berarti saya baca Al-Qur'an penuh? Enggak, saya baca doa. Maka silahkan dibaca walaupun dalam keadaan sujud karena itu adalah doa. Ya, silahkan Bu. Jadi kalau kita berhati-hati ada bid'ah, ya kita saja ya depan kita doa sesudah sholat pagi. Iya. Baca apa? Jadi kalau kita betul-betul baca seperti yang ada. Oke. Tidak. Tidak. Bahkan ya itu doa-doa yang diambil yang ba'da sholat fardu itu pun sebenarnya tidak ada susunan yang langsung pakem dari Rasulullah. Tapi dikumpulkan dari beberapa hadis. Rasulullah kadang baca ini, kadang baca ini, kadang baca. Mereka susun. Susunan itu pun bukan berarti harus seperti urutan itu kita baca. Tapi kalau kita baca itu semua terus,
karena semuanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, itu nggak termasuk yang bid'ah. Itu termasuk perkara yang disukai. Allahu alam. Mungkin ini yang kita bahas, kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah rahmati kita, Allah ampuni kita, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga majelis ini Allah berikan kebaikan di dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kepada jalan menuju surga dengan belajar ilmu agama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.